Hello, good morning, selamat pagi, assalamualaikum. Pembaca tipsbaca.com dan pemirsa tips baca media yang budiman. Dalam video ini kami dari tipsbaca.com dan tips baca media akan memberikan informasi tutorial step by step atau langkah demi langkah cara melakukan SPT tahunan untuk perusahaan baik itu PT maupun CV yang bergerak di bidang pengadaan dengan instansi pemerintah ya. Video ini kami buat karena ternyata banyak request yang masuk ke kami di Telegram Tips Pajak, banyak request untuk Bang Jaja tolong dong buatin step by step cara untuk lapor SPT tahunan untuk perusahaan kami nih, perusahaan pengadaan, perusahaan yang bergeraknya di bidang pengadaan dengan instansi pemerintah. Nah seperti itu cukup banyak dan nampaknya juga masih rekan-rekan masih belum terlalu memahami ya dan bingung mau harus memulai dari mana untuk melakukan pelaporan SPT-nya. Baik, dalam video ini akan kita pandu sekaligus praktik ya, jadi nggak hanya teori, kita langsung praktik mempraktikkan langkah demi langkah untuk melakukan SPT, pelaporan SPT tahunan bagi PT atau CV yang bergerak di bidang pengadaan. Kali ini dengan cara e-form PDF ya. Sekali lagi, ini adalah dengan cara e-form PDF seperti itu. Tentunya sebelum lanjut kami ajak pembaca tipsbaca.com dan pemirsa tips pajak media sekalian untuk like video ini tentu saja ya, dan subscribe channel YouTube Tips Pajak Media, serta tidak lupa kami juga menyajikan channel Telegram Tips Pajak, di mana di channel Telegram itu kita bisa diskusi dua arah dan juga rekan-rekan bisa mendapatkan update terkini yang dipublish oleh tipsbaca.com dan Tips Pajak Media tentu saja. Oke, jadi mari kita langsung capcus ya. Ini jadi cara untuk di atas ada ambulan lagi nih. Ini ini sekarang tanggal 17 Juli 2021. Mari kita semua bersama-sama untuk jaga kesehatan ya, karena ini makin banyak aja ambulan berseliweran ini. Jadi mari kita jaga kesehatan dan kami doakan rekan-rekan semua tetap sehat, rekan-rekan keluarga tetap sehat dan dapat beraktivitas normal sehingga semuanya berjalan lancar. Baik, kembali lagi. Jadi, maaf ini kok masih notaris. Untuk PT CV, PT dan CV di bidang pengadaan ya. Oke. Jadi kami telah memformulasikan ini menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama adalah siapkan daftar transaksi dengan bendahara, kemudian yang langkah kedua adalah menyiapkan laporan keuangan, ketiga adalah download e-form PDF di DJP online, dan berikutnya adalah isikan SPT ya, termasuk di dalamnya adalah submit agar laporan kita masuk ke sistemnya Ditjen Pajak. Oke, yang pertama kita akan siapkan data transaksi dengan bendahara. Siapkan ini rekan-rekan data transaksi dengan bendahara ya, karena perusahaan kita bergerak di bidang pengadaan, jadi silahkan di list dulu nih di sini nih. Ini file Excel ini nanti akan kami bagikan juga, jadi silahkan download, kami bagikan di website tipsbaca.com yang nanti channelnya ada di alamatnya ada di deskripsi di bawah ya. Jadi ini daftar transaksi dengan bendahara. Ini contoh kita bikin tahun 2021 ya. Ini meskipun Juli belum habis, tapi nggak apa, kita coba bikin jadi untuk persiapan, sekaligus untuk persiapan ya. Nomor tanggal transaksi, nilai
kontrak ya, nilai kontrak atau nilai pengadaannya. Oke, nanti silahkan ditulis di sini dengan nama instansinya, NPWP instansi, lalu nama instansi ya. Oke, dan berikutnya adalah PPN dan PPh pasal 22-nya ya. Seperti itu, nanti di list aja di sini. Oke lah, contoh tanggal transaksi ini taruhlah 3 Maret ya. 3 Maret, aduh mana? Taruhlah ini 3 Maret 2021. Nilai kontrak totalnya adalah untuk di sini adalah 30 juta. Sebelumnya adalah nama pekerjaan. Misal ini pengadaan ATK. Oke. Lalu kemudian ini nilai transaksinya taruhlah 30 juta ya. Nah, NPWP instansi ini harus teman-teman harus diketik nih karena nanti untuk dasarnya ya. Seperti ini ya. Contohnya jika ini di mana ya? Ini kode KPP. Nama instansinya Dinas Pendapatan, misal nih pendapatan. Nah, oke, ini adalah PPN yang dipungut. Oh, ini ada DPP-nya, ya. Silahkan diketik di sini. Misalnya DPP-nya sekian, lalu PPN-nya adalah ini kali 10% ya. DP pasal 22 dipungut. Nah ini 1,5%. Oke, jadi nanti di list dulu nih untuk rekan-rekan semua nih, silahkan didaftar di sini jumlah pengadaannya apa aja ya. Silahkan ditaruh di sini. Ini misal ada 4 aja ya, misalnya 3 Maret, lalu 3 Mei, lalu Oktober, lalu 3 Desember ya. Pengadaan ATK, lalu apa? Misal pengadaan apa lagi nih? Pakaian, misal pengadaan ATK lagi dan pakaian lagi ya. Pengadaan apa? Ini untuk pegawainya banyak, taruhlah ya misal 200 juta ini ATK 70 sih. Lalu ini misal ada lagi 150. Nah, dinas pendidikan apa guysnya? Dinas pendidikan, lalu sekretariat dewan misalnya, ini contoh aja. Lalu dinas PU dan pekerjaan perumahan rakyat ya. Penduduk
Dukcapil ini misal aja ya. Oke, jadi rekan-rekan semua, ini karena pengadaan ya, transaksi pengadaan, silakan semuanya ditulis, taruh di sini. Nah, ini angka ini nanti pakai nih nanti nih rekan-rekan untuk kita perhitungkan ya. Oke, clear. Ini adalah kita masuk ke step pertama ini tadi, siapkan data transaksi dengan bendahara ya. Tentunya ini berikut setoran pajaknya, berikut setoran PPh PPN-nya ya, karena ini nanti sangat kita pakai nih, kita pakai untuk mengkreditkan pajaknya kita nanti ya. Oke, langkah pertama sudah selesai, kita ini angka 1 di sini gitu ya. Jika langkah 1 sudah selesai, kita melaju ke langkah berikutnya, ya ini siapkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kalau idealnya adalah ada banyak ya, ada 5 jenis elemen, yaitu 1 laporan laba rugi, kemudian ada neraca, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas ya. Kemudian terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, ada 5 jenis. Namun untuk pajak ini kita bisa diperbolehkan dengan minimal 2 aja nih, dengan minimal 2 jenis laporan kita udah bisa untuk lapor pajak. Antara lain ya ini 2 itu adalah neraca dan laporan laba rugi. Yang penting ada 2 itu ya. Oke. Lalu ini untuk memudahkan, ini peredaran nggak usah ya, saya add aja. Nah, kita buat laporan laba rugi. Oke. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Ini kita omset, oh ya, ini kondisi adalah perusahaan kita ini hanya kerjaannya hanya di pengadaan saja, jadi transaksinya hanya ini saja ya, seperti itu ya. Jadi jika hanya ini saja, berarti kan omset kita masih di bawah 450 juta rupiah, ini adalah masih di bawah 4,8 miliar ya. Jadi sebetulnya perusahaan kita masih berhak untuk mendapatkan itu surat keterangan sebagai wajib pajak ya, esket PPh pasal 2 PP 23. Jadi kita dipotong PPh 0,5%. Nah, jika rekan-rekan belum terlambat, jika ini transaksi ini belum terjadi, maka saran saya adalah urus nih. Ini gampang kok, urus online surat keterangan sebagai WP PP 23 peredaran usaha tertentu. Jadi jika urus ini, maka PPh 22-nya 1,5%, ini PPh 22 1,5% ini menjadi PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 0,5%. Nah, seperti ini, tarifnya 0,5%. Ini hal yang rekan-rekan mungkin beberapa belum tahu ya. Jadi untuk CV masih bisa nih, kalau untuk PT sudah nggak bisa ya. Kalau CV ini masih bisa, jadi silahkan dibuat surat keterangannya ini. Nanti kami kasih link juga di bawah cara untuk mendapatkan surat keterangan wajib pajak PP 23 ya. Nih, jika belum terlambat maka pakai ini aja 0,5%. Namun jika udah terlanjur bendahara motong PP pasal 22, ya udah nggak apa-apa ya. Udah nggak apa-apa di sini nanti. Oke, lanjut kita bikin laporan laba ruginya ya. Ini omset kita adalah 450 juta. Oh ya, ini kita status PKP ya. Misal status PKP, maka di sini untuk omset kita pakai yang DPP. Oke, di sini kita bikin dulu laporan laba rugi.
Berapa tadi? Nih. 409 090 909. Oke. Nah, di sini omset kita di sini nih. Lalu ini kan perusahaan perdagangan nih. Nah, perusahaan perdagangan. Lalu karena perusahaan perdagangan kita ini nih, berarti kan HPP-nya kita cek berapa. Taruhlah kita nggak punya persediaan awal dan nggak punya persediaan akhir ya. Jadi semuanya adalah semua pembelian ya. Semua pembelian. Misal ini harga kulakannya, harga pembelinya 350 juta. Sama biaya 10 juta. Ada 360 juta. Kita laba kotornya sekian ini. Lalu ada beban-beban sekian ini, bisa beban-beban biaya pegawai, asumsi 12 kali 3 juta ya, biaya sewa, biaya listrik, telepon, ini masukkan biaya-biaya di sini nih. Nah, nanti keluar angka segini. Ini masih rugi sih. Taruhlah ini biaya pembelian 300 juta. Sekian biaya sekian. Masih ada laba atau rugi bersih 47.190.909. Masih ada di sini. Nah, ini sekali lagi PPh 0,5% ini adalah jika kita terutangnya adalah sekian ini. Jika kita menggunakan skema PPh UMKM, maka kita terutang PPh 0,5%. 0,5% dari apa? 0,5% ini adalah dari ini 0,5% dari omset ya. Oh, banyak banget. Nah, 0,005 kali ini omsetnya 2 juta rupiah. Nah, yang menarik adalah ini nanti rekan-rekan akan bertanya, loh Bang Jaja gimana ini? Kita udah terlanjur dipungut bendahara, dipungut 6.100.000 ini ya. Nah, lalu padahal kita 0,5% final, jadi kita harus berikan dulu antara final dan enggak final ya. Jadi bedanya adalah jika ini kita gunakan ini nih, apa namanya, PPh pasal 22 ini pungut, ini adalah sifatnya bukan final, jadi bisa dikreditkan gitu ya. Ini adalah sifatnya bisa dikreditkan seperti itu. Lalu untuk final ini ya udah final, nggak bisa dikreditkan. Jadi atas penghasilan ini udah omset sekian ini adalah kali 0,5%, langsung pajaknya sekian ini, tidak menghitung mau laba berapa, mau rugi berapa, nggak urusan ya. Ngerti? Jadi itulah kenapa tadi kami sarankan untuk jika belum terlanjur maka urus aja PPh pasal 22-nya, urus aja untuk sebagai wajib pajak PP 23, sehingga bendahara nanti motongnya 0,5%, sudah cocok gitu. Seperti itu ya. Oke, kita sepakati ini asumsinya apa nih, mau sudah urus belum? Oke, kita asumsinya sudah ngurus saja ya. Sudah ngurus, berarti ini PPh pasal 4 ayat 2. Dipotong bendahara. Ini adalah tarifnya 0,5%. Oke ya, tarifnya adalah kita udah dipotong bendahara 2.045.000 nih. Nah, ini cocok ya, cocok jika dengan omset kita di sini. Sekali lagi kami sarankan jika belum terlanjur untuk bendahara juga belum motong, maka kita buat surat keterangan BPPP 23 sehingga kita dipotongnya bendahara adalah 0,5%. Namun jika sudah terlanjur, ya udah, jika sudah terlanjur dipotong PPh pasal 22, maka nanti ya udah itu nanti
nggak bisa dipakai, PP pasal 22-nya nggak bisa dipakai. Kita punya kredit pajak yang nggak bisa dipakai. Oke, jadi kita untuk PPh-nya ini bayar sendiri, nanti kita bayar sendiri. Lalu yang kredit pajak yang bisa PP pasal 22 ini nanti bisa kita mintakan pengembaliannya. Ya seperti itu. Cuman itu saran saya adalah, saran kami pakai aja ini PPh pasal 4 ayat 2. Itu opsi pertama. Namun jika nggak mau pengembalian, jadi kita pakainya tidak usah, kita memilih pembukuan seperti itu. Kita memilih pembukuan saja, sehingga nanti pajaknya adalah tarif normal dikalikan laba bersih, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekali lagi, kita posisi adalah kita punya kita punya surat keterangan PP 23 ya, sehingga dipotong PPh final. Lanjut seperti ini. Lalu ini berarti 2022 ya. Karena tahun pajak 2021 ini. Gitu ya. Berikutnya, setelah punya laba rugi, kita daftar aset nih. Kita bikin daftar aset dulu loh. Kenapa ini penting? Karena benar ini penting karena ini rekan-rekan, apa namanya? Nanti penyusutannya. Nah, kita lihat penyusutannya. Untuk kita lihat penyusutannya, karena penyusutan itu nanti masuk juga di laporan laba rugi dan neraca. Penyusutan 2021. Ini asumsi kita mau bikin SPT 2021 ya, rekan-rekan. Oke. Ini kasusnya seperti ini, case-nya. Kita punya peralatan komputer 5 juta dan 5 juta ini penyusutannya sekian, akumulasi penyusutannya sekian, sehingga nilai aset kita 7.500.000. Ini nanti kepake di sini. Nah, terbawa di sini. Ini adalah neraca ya. Ini adalah neraca. Neraca ini adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan kita. Jadi kita punya, taruhlah nih, kita punya modal 100 juta. 100 juta itu jadi apa saja gitu ya. Jadi apa saja di sini. Nah, jadi kita tuliskan di sini. Oke ya, dari case ini misal nih kita punya uang berapa nih? Penjualan 400, laba 45.145. Oke. Nah, jadi posisi keuangan kita di bank 35 ini harus kuat ya. Laba rugi untuk penyusutan peralatan ini udah kan 2.500.000. Ini ya teman-teman, laporan sederhana seperti ini. Laba ruginya seperti ini, kita punya untung 45.145 ini. Di neraca ini menggambarkan posisi aset dan utang kita 31 Desember ya. Taruhlah posisi kasnya ada 100 juta, banknya sekian ini. Nah, nanti ini modal awal 100 juta. Jadi modal awal 100 juta ini masih utuh jadi kas, lalu keuntungannya adalah ini 145. Jadi contoh di sini adalah seperti itu. Ini gambarannya ya. Total hutang dan modal 145 ya. Oke. Oke, kita sudah punya laporan laba rugi yang menggambarkan keuntungan kita berapa selama tahun 2021. Kita juga sudah punya neraca yang menggambarkan posisi keuangan kita. Ini garis dalam kurung neraca. Nah. Oke, berikutnya adalah ini dua laporan ini silahkan dicetak ya.
Silakan. Oh ya, satu lagi, ini untuk laporan peredaran usahanya. Karena kita wajib pajak PPh UMKM, jadi kita perlu tuliskan di sini nih. Ini ya, omsetnya ini harus kita cek omsetnya ini. Maret. Omset Maret adalah ini. Maret, Mei, Oktober, Desember ya. Kita cek. Maret 27 Maret, lalu Mei 18 Maret, Mei sama apa tadi? Oktober dan Desember. Oktober 63 dan Desember 136 ya. Nah, klop. Jadi klop nih di sini nih. Di omset kita harus klop. Nah, 409090 ya, 409090. Oke, di sini clear semua. Nah, pastikan kita mempunyai setoran ini, 3 setoran pajak ini ya, karena tadi udah dipotong bendahara kan. Jadi kodenya adalah 411128 423. Salah ya. Benar, jadi kode yang dipotong bendahara adalah ini, kode akun pajak, kode jenis setorannya adalah ini. Pastikan punya kode ini ya. Oke, jika sudah maka ini silahkan dicetak ya, dicetak, ini juga dicetak, lalu ditanda tangan, lalu dicap, lalu dijadikan PDF ya. Cetak, tanda tangan, jadikan PDF. Untuk kenapa jadi PDF? Karena itu nanti akan diupload. Oke, jadi ada 3 yang perlu ditanda tangan, dicetak, kemudian jadikan PDF, yakni neraca, laporan laba rugi, dan peredaran usaha ya. Ini contohnya adalah yang sudah kita buat tadi. Ini bentuk PDF-nya, neracanya seperti ini, laba ruginya seperti ini, dan peredaran usaha seperti ini. Ini belum ditanda tangan, untuk rekan-rekan harus ditanda tangan ya. Oke. Lalu berikutnya udah jadi semua kan laporan keuangan. Nah, jika udah selesai semuanya, maka langkah berikutnya adalah download e-form PDF di DJP online ya. Caranya adalah langsung kita buka ini. Kita buka browser, kita search aja DJP online. Nanti kita login DJP online. Nah, kita masukkan NPWP dan kata sandi. Ini pastikan rekan-rekan semua sudah punya ini ya. Bang, jika belum punya gimana Bang? Nah, jika belum punya maka kita perlu daftar dulu di sini untuk registrasi. Lalu untuk registrasi ini nanti akan dibutuhkan EVIN. Untuk EVIN, rekan-rekan harus minta ke kantor pajak melalui email. Minta ke kantor pajak melalui email ya. Jadi itu nanti silakan minta kantor pajak melalui email. Ada panduannya di video ini. Nanti silakan cari cara mendapatkan EVIN seperti itu ya. Oke, kita anggap sudah semuanya berhasil, sudah semuanya ya. Lalu mari kita masuk ke akun DJP online kita. Oke, kita masukkan NPWP, password, captcha, dan kita akan dibawa ke ini adalah halaman DJP online-nya. Oke, clear ya, halaman DJP online-nya adalah ini. Berikutnya langsung kita masuk ke laporan. Nah, di laporan ini ada menunya ini. Nah, ada e-form PDF, e-form, dan e-filing.
saran saya adalah kita pakai e-form PDF. Ini adalah menu terbaru ya. Nah, ini adalah tampilan e-form PDF-nya. Ini adalah arsip SPT yang pernah kita laporkan, oke. Ini arsip SPT yang pernah kita laporkan. Lalu berikutnya kita perlu membuat PDF, buat SPT. Oh ya, pastikan dulu jika rekan-rekan ini baru pertama kalinya, maka klik di tab ini, unduh Adobe PDF Reader. Silahkan download Adobe PDF Reader-nya. Oke, download Adobe PDF Reader, silahkan diinstal di laptop PC atau laptop masing-masing ya. Nanti ini dipilih aja OS-nya apa, bahasanya apa. Oke, lalu select versionnya English for Windows. Diklik ini. Nah, langsung kita klik download Acrobat Reader. Oke ya, kita perlu download Acrobat Reader. Nanti silahkan diinstal terlebih dahulu ya. Oke, untuk tata cara penginstalan ini sudah ada di video, sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Ini linknya di bawah ini. Nih linknya ya. Oke, kita udah berhasil install Adobe Acrobat Reader DC. Berikutnya adalah kita buat SPT, lalu pilih tahun pajaknya. Nah, untuk ini akun ini kebetulan ini sudah lapor SPT normal, jadi kita pilih yang pembetulan ya. Kita klik pembetulan di sini. Pembetulan ke 1. Tapi jika belum pernah lapor tentunya klik normal ya. Ini klik normal. Lalu kemudian nanti akan ada token, ini penting nih, media pengiriman token. Nanti token ini akan dikirim lewat email ya, atau nomor HP, terserah yang mana. Jika emailnya bisa diakses maka email aja silahkan, kalau nggak mau pakai HP karena bayar SMS gitu kan, seperti itu. Lalu untuk format import CSV, nah ini jika kita memiliki ini rekan-rekan apa namanya, bukti potong kita banyak. Nah, kalau input satu-satu kelamaan maka kita perlu pakai ini nanti ya. Jadi untuk import CSV. Tapi kalau gini tadi hanya 4 transaksi, manual aja nggak apa-apa. Oke, sudah, lalu klik kirim permintaan. Semoga lancar ya. Ini berkas CSV-nya nanti jika kita mau upload. Nah, ini adalah filenya. Kita save dulu aja di folder download. Nah, rekan-rekan, ini adalah filenya ya, hasil downloadan kita. Ini menunjukkan nama filenya seperti ini, form 1771, NPWP, tahun pajak, dan kode pembetulan atau normalnya. Oke, kita buka. Kita buka dengan Adobe Acrobat Reader DC. Nah, rekan-rekan, ini adalah tampilan ya, tampilan SPT badan 1771 yang harinya bisa dibuka di e-form ya. Ini tampilannya seperti ini. Oke, lalu mari kita isi. Jadi isi SPT ini saran kami dari Tips Pajak Media adalah isinya dari belakang ya. Isinya dari belakang, dari lampiran 6, lampiran 6 5 4 3 2 1, lalu induk, submit, selesai gitu. Atau jika ada amortisasi langsung dari lampiran 1 sih. Kosongi nggak apa-apa saja. Dari lampiran 6 ya, kita mulai. Lampiran 6 ini adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada perusahaan afiliasi. Ini jika ada ya, jika ada rekan-rekan ada perusahaan afiliasi. Jika tidak ada maka dikosongi saja. Oke, ini save biar nggak lupa.
Lalu berikutnya kita buka lampiran 5. Lampiran 5 ini kita harus mengisikan daftar pemegang saham atau pemilik modalnya. Berikut daftar susunan pengurus dan komisaris. Silahkan diketik di sini nama pemegang sahamnya. Ini contohnya adalah Bank Jajal 50 juta, Tante Sisi 50 juta. Ya, lalu di bawahnya ini adalah susunan pengurus dan komisaris. Jadi silahkan dituliskan di sini. Harus diisi dengan lengkap. Jika sudah, kita menuju ke lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini adalah berisi jenis penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Dari kasus kita tadi, dari jenis-jenis kita tadi, maka pajak terutangnya adalah mana tadi? Ini ya. Ini kan omset yang dikenakan PPh final. Omsetnya berapa ini? 409.090.969. Oke. Omsetnya adalah 409.090.909. Cocok ya, tarifnya 0,5%. PPh terutangnya adalah ini. PPh terutangnya adalah 2045.455. Seperti itu. Jika hanya itu. Nah, lalu jika tadi kan kami sampaikan, jika kita nggak memakai opsi ini, jadi kita nggak ada penghasilan final, jadi ini kosongnya aja ya, nggak ada PPh finalnya. Tuh. Oke, lanjut. Setelah halaman 4 kita menuju ke halaman 3. Halaman 3 ini berisi kredit pajak dalam negeri, yaitu yang tidak dikenakan final ya. Nah, ini tadi jika kita terlanjur ngisi PPh pasal 22, jika dipotong oleh bendaharawan. Jika nggak ada, maka jika PPh 4 pasal 4 ayat 2 yang 0,5% tadi nggak masuk di sini, ini nggak masuk di sini yang tadi. Ini hanya untuk PPh 22 dan PPh pasal 23 yang bisa untuk jadi kredit pajak. Oke. Namun jika ini ya, Bang, bagaimana jika udah terlanjur PPh pasal 22, Bang? Ya udah ditulis aja di sini nanti. Misal ini yang terlanjur tadi PPh pasal 22. Tapi saran saya nggak usah sih, itu nanti terserah mau dicantumkan di kredit atau enggak, atau itu bahkan bisa kita tarik, kita hak kita untuk diajukan pengembalian. Tapi jika tidak signifikan, saran saya nggak usah sih, gitu aja, bayar PPh final 0,5% aja, murah udah. Itu lampiran 3. Lalu lampiran 2-nya berisi, nah ini berisi kita tuangkan HPP dari kita. Angka-angkanya dari mana? Angka-angkanya dari ini. Yuk kita lihat yuk. HPP kita adalah ini. HPP kita hanya berisi persediaan awal karena habis semua ya, persediaan awal dan akhir kosong. Lalu pembelian 300 juta, biaya transportasi 5 juta. Oke, kita tuangkan. HPP pembelian 300 juta, biaya transportasi berapa tadi? 5 juta ya? Transportasi 5 juta, betul. Ini adalah HPP dan biaya-biaya. HPP-nya hanya 305. Biayanya berapa tadi? Ayo kita tuangkan. Di sini. Biaya pegawai 36 juta. Nah, biaya gaji 36 juta ya di sini, cocok. 36 juta. Lalu sewanya 10 juta. Itu disewa. Untuk sewa ini harusnya kita memotong ya. Kita memotong 10%-nya. Misal kita sewa ke Pak Haji Joni 10 juta rupiah, ini kita harus memotong 1 juta rupiah. Jadi kita kasih 10 juta ke Pak Joni, kita minta lagi 1 jutanya. Jadi Pak Joni terima net 9 juta, 1 juta itu kita store ke kas negara. Harusnya seperti itu. Oke. Ini untuk mudahnya kami tempelkan aja di biaya lainnya aja ya. 20.900. 20.900 sehingga
Ini berapa nih? Udah benar belum nih? Total biaya 361.900. Udah benar belum? ya, udah benar kayaknya. Laba rugi bersih ada 47.190. Oke, sudah ya di sini. Ini sekali lagi, lampiran 2 ini berisi HPP dan biaya-biaya, kita cantumkan di sini. Yang perlu kami sampaikan ini di sini teman-teman, kalau kita ada biaya sewa, misal sewa rumah, tanah dan bangunan, itu kita harus motong 10%. Sewa bunga pinjaman ini harus sudah dipotong oleh bank. Sewa hubungan dengan jasa ini kita potong, biaya hubungan dengan jasa kita potong 2%. Ini harus ada, jika ada angka di sini Anda harus punya bukti potongnya loh ya. Kalau enggak nanti bisa ditagih oleh kantor pajak. Oke, seperti itu. Lanjut, udah lampiran 2, kita menuju ke lampiran 1. Lampiran 1 ini berisi penghitungan penghasilan neto fiskal. Jadi yang setnya tadi silahkan diisi 409 ya. 9 kita ketik di sini. 409 090 909. Nah, netnya benar ya, 47190. Kita cross check dulu. 47190 909. Cocok ya. Cocok di sini. 47190. Nah, ini nomor 4 ini sangat penting banget. Sekali lagi, nomor 4 ini sangat penting banget untuk jika kita dikenakan PPh final. Kalau misalnya dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak final. Ini karena kita semua dikenakan PPh final, maka ditaruhlah di sini. Ada harus sama semuanya. Itu komersial sekian, PP yang dikenakan final sekian. Jika nggak sama nanti bedanya di induk, nanti agak berantakan. Bukan berantakan, ada kurang bayarnya. Ya, berikutnya kita lanjut ke induk. Nah, inilah dia tadi neto fiskalnya di sini sudah 0. Saya simulasikan ya, jika ini kita tidak mengisikan di sini, ini kita isi 0, maka ini penghasilan, jadi penghasilan neto fiskal semua nih 47 juta ini. Kita cek. Nah, jadi penghasilan fiskal semua dan ada PPh terutangnya, nanti terutang 5 juta rupiah. Itu ya. Jadi karena ini enggak, karena ini dikenakan final, sudah 0,5% final. Waduh, ini harus isi. Karena sudah final tadi, maka diisi semuanya. Ini dikenakan PPh final semua. 47190 909. Ya. Oh iya, tipsnya adalah setelah ngetik kita klik tab. Oke, ini sudah 0. Lalu setelah induk adalah induk lanjutan. Nah, ini PPh final otomatis ada di sini ya, sudah 2045, ini sudah kita bayar semua. Lalu kita tulis di sinilah. Misal ini contohnya perusahaan ini ada di Kota Magelang. Kita tulis tanggal lapornya kapan. Gitu. Ini nama lengkapnya, harusnya nama lengkapnya Bang Jaja tadi sebagai direktur. Bang Jaja. Ini ketik NPWP-nya dengan benar. Jika sudah, maka saatnya kita masuk ke ini. Nah, perusahaan dagang ini harus kita masukkan dulu. Oke. Lampiran ini transkrip. Ini adalah kutipan dari laporan keuangan. Oke. Ini adalah kutipan dari laporan keuangan, laporan neraca dan laba rugi, ini harus diisi di sini. Oke, kita cek. Kas kita berapa? Kas kita ada di sini. Kas kita dan setara kas ada nih 137645454. Ya. Lalu apalagi isinya? Aktiva tetap 7.500.000. Langsung sini nggak apa-apa.
Ekuitas 7.500.000, lalu modal 100 juta, laba rugi 45, 1445, 145, 454. Modal awal, modal saham adalah 100 juta. Laba ditahan tahun ini adalah 45, 145, 454. Klop ya, harus klop kanan dan kiri neraca. Lalu penjualan bersih, ada berapa kita penjualan bersih? 409. Betul. Pembeliannya tadi berapa? 300 juta. Oh, ini di sini pembelian dan transportasi kita masukkan. Karena tidak dicantumkan berarti 305 juta ya. Dianggap di sini 305 Ciro itu 123. Oke, laba kotor adalah 104, beban penjualan ya lain-lain ini 56.900. Sekian ini udah. Pajaknya 2 berapa tadi? 2045 455. Ya, klop ya. Nah, diisikan di sini. Selesai. Nah, ini kita kembali ke sebelumnya. Kita klik kirim. Nah, di kirim ini kita unggah laporan keuangan yang tadi sudah kami sampaikan tadi ini. Laporan keuangan yang isinya adalah laporan laba rugi, laporan ke neraca, dan laporan peredaran usaha. Nah, jika sudah, kita ketik, klik verifikasi, klik verifikasi di sini ya. Klik verifikasi, sudah selesai, nanti klik submit dan laporan selesai telah berhasil dikirim. Begitulah rekan-rekan dan pembaca tipspajak.com dan tips pajak media yang budiman. Itu adalah step by step kita melakukan pelaporan SPT tahunan untuk PT dan CV pengadaan. Saya akan dilihat lagi, kami ulangi, kesimpulannya adalah secara garis besar ada 4 langkah. 1. Siapkan daftar transaksi dengan bendahara. 2. Siapkan laporan keuangan. 3. Download e-form PDF di DJP online, dan keempat adalah isi SPT. Silahkan dilihat, disimak baik-baik, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru di video ini, dicek baik-baik. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah atau join di Telegram Tips Pajak. Di sana Anda bisa bertanya 2 arah ya, seperti itu. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Kami ajak sekali lagi, saya Bang Jaja dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com mengajak rekan-rekan semua untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat nih yang coba kami buat ini, dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Oke, salam sukses dari tipspajak.com. Oh sebentar, satu lagi, setelah submit, yang setelah berhasil itu nanti hasil tanda terimanya itu ada tanda terimanya masuk di email gitu ya, tanda terima pelaporan SPT. Baik, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dari saya Bang Jaja dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa, sehat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.